Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika, NIM saya 212 10 11. Saya dari kelas akuntansi reguler. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa, yaitu tugas dari kewirausahaan Islami. Kita masuk ke dalam bab pendahuluan dulu atau tentang pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta pada tahun 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai salah satu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat yang melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar pemerintah yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika pada tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam pengembangan program pembangunan pedesaan yang dirintis secara berkelanjut oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa yang memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa yang termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif, mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka kenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Puspitasari pada tahun 2016. Jadi, pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menunjukkan innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses, produksi, serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi, sumber daya alam, dan geografis wilayah dan sumber daya manusia yang melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Menurut Kartika pada tahun 2013, pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia perspektif baru. Pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek dalam pengembangan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Dalam mencermati bentuk kontribusi wirausaha muda desa ini, penulis mengambil contoh aktor muda desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Sugeng Handoko, penggerak desa wisata Ngelanggeran Gunung Api Purba, dan Nur Agis Olia, pendiri gerakan Banten Bangun Desa. Karakteristik unik dan pribadi kedua contoh wirausaha muda ini menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia lainnya, khususnya dalam hal menginisiasi gerakan pembaharuan masyarakat desa dengan pendekatan kewirausahaan. Metode penulisan dilakukan dengan analisis deskriptif analitis, yaitu menganalisis secara komprehensif dan sekunder dan dokumentasi yang relevan dan pembahasannya. Yang pertama yaitu dengan cara menemukan potensi mobilisasi aset desa tersebut. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya.
Jadi, secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu desa cepat berkembang, yang kedua desa potensial berkembang, dan desa yang tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa. Menurut Rustiadi dan Sugimin pada tahun 2007. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Untuk masyarakat wilayah desa Ngelanggeran Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda yaitu Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia, Serang, Banten, untuk menjadi bagian solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Jadi kedua tokoh ini akan mengupas tentang masing-masing dari desa-desanya mengenai permasalahan di desa-desanya. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya perlibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jalan pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Terus selain ini terkadang adanya inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara berkelanjutannya organisasi wisata. Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di desa Ngelanggeran lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur pergerakan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa menjadi bagian penting proses identifikasi aset desa. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawi, Kecamatan Waringin Puro, Kabupaten Serang, dan profil BBD 2016 dijelaskan tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Jadi inti dari keduanya yang pertama di Yogyakarta bahwa Sugeng Handoko itu lebih ke memperluas wisata, sedangkan di Banten ini lebih untuk ke pertanian, perkebunan. Gambaran inisiatif dari kedua pemuda di atas menunjukkan adanya karakteristik wirausaha. Karakter mendasar dari seorang wirausaha menurut Asy'ari adalah karakter yang kuat dan menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi intinya di situ ada dua contoh. Yang pertama dari seorang pemuda yang berasal dari Yogyakarta, yang kedua adalah seorang pemuda dari Banten. Seorang pemuda dari Yogyakarta, dia lebih ke arah kepariwisataan. Bagaimana dia mengelola wisata di desanya itu agar masyarakat di desa tersebut itu bisa bekerja di situ dengan cara pelayanan jasa wisata. Nah, yang kedua itu di Banten, yaitu lebih ke arah pertanian. Bagaimana caranya mengolah pertanian atau mengolah ladang pertanian di Banten agar masyarakat Banten, khususnya desa yang ada di Banten itu bisa menemukan para pekerja, ya seperti contohnya petani. Terus lanjut ke menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa.
Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal, desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko dan Nur Agis Olia menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemudanya. Jadi pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat, salah satunya dapat mengacu pendapat Mikkelsen. Yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah bentuk pembuatan masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang dinyatakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonom untuk melakukan hal itu. Yang keempat, partisipasi adalah proses penjembatani dialog antar komunitas lokal dan pihak penyelenggaraan proyek dalam rangka persiapan. Yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungannya. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi yaitu pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan yang memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa melalui dari aparatur desa. Sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai perannya yang lebih baik. Pengalaman kedua pemuda pergerak desa Wirausaha Muda Desa menjadi penting khususnya untuk memobilisasi potensi dan aset desa dengan upaya-upaya yang serius dalam pelibatan elemen masyarakat desa. Dengan demikian, tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan-pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Ya, mungkin itu review dari saya. Intinya, untuk teman-teman yang di luaran sana, apabila di desa teman-teman itu kurang jadi intinya ya baik. Jadi udah saya review yang tadi. Jadi menurut saya di sini mungkin kita lebih banyak belajar tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita. Misalkan ini kan sedang membahas tentang yang namanya pengembangan desa. Contohnya misalkan ada misalkan nih di rumah teman-teman di daerah pegunungan. Kalau pegunungan banyak banget sumber daya alamnya. Tapi misalkan di daerah pegunungan itu ada yang namanya air terjun atau yang lainnya. Contoh air terjun misalkan. Di situ ada objek wisata air terjun, tapi sama pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau yang lainnya tuh gak dikelola. Dan di desa teman-teman itu banyak banget kayak masyarakatnya itu yang belum bekerja atau yang dalam arti lain miskin dalam arti belum dapat pekerjaan yang baik gitu. Nah, di sini kita sama-sama belajar bagaimana strategi kita untuk pengembangan sumber daya alam itu agar menghasilkan sumber daya manusia yang bagus. Contohnya, kita mengelola sumber daya itu dengan cara kita sumber daya itu dikelola, terus kalau misalkan sumber daya itu dikelola dan sumber daya itu dikelola kan untung juga terhadap diri kitanya, untung juga kepada masyarakatnya. Jadi masyarakat yang di sekitaran objek wisata yang dulunya belum dikelola sekarang dikelola kan masyarakatnya bisa bekerja dalam pelayanan jasa di situnya. Dalam pelayanan jasa itu
ya pelayanan jasa tentang objek wisatanya atau yang lainnya. Nah, jadi kan biar sama-sama untung juga. Yang pertama sumber dayanya itu bisa dikelola dengan baik, sumber daya alamnya. Yang kedua juga menghasilkan sumber daya manusia yang bagus, perekonomian juga yang bagus. Seperti itu sih. Jadi intinya kita belajar dari hal-hal yang sekeliling kita aja gitu. Belajar bagaimana cara mengelolanya. Karena apa ya, menurut saya ada hal yang sebenarnya ini nih bisa dikelola untuk kedepannya tuh dikelola dengan baik, tapi mungkin di sini kitanya belum berani untuk mengelolanya tuh. Ya, sekian sih review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.